Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2254139. Perkenalkan, nama saya Isma Syifafia dengan NIM 2254134. Perkenalkan, nama saya Taufik Astrio dengan NIM 225441042. Perkenalkan, nama saya Purnama Gunawan dengan NIM 2254055. Baik, di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program di mana program tersebut digunakan untuk menghitung atau mendata barang-barang logistik yang ada di grosir atau toko. Baik, kita langsung ke PPT-nya aja. Sebentar, kalau bisa kan stop itu. Oke, jadi kami akan menjelaskan. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dari kelompok satu itu buat. Nah, kelompok satu itu membuat sebuah aplikasi manajemen grosir, di mana sebuah terjadinya itu karena banyak pelaku bisnis grosir yang masih menggunakan metode manual dalam mengelola stok, transaksi, ataupun laporan. Hal ini sering menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam memantau stok secara real time. Untuk tujuan dari pembuatan aplikasi manajemen grosir itu sendiri, yaitu menyediakan informasi stok barang secara real time, serta mempercepat proses pencatatan, serta laporan pada awal dan akhir. Next. Oke, untuk fitur dari aplikasi manajemen grosir ini, yang pertama itu manajemen stok barang, itu memantau jumlah stok barang secara real time, menambahkan data baru barang dan informasi harga beli dan harga jual. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan transaksi, mencatat transaksi pembelian barang di supplier dengan detail, menyimpan data transaksi secara terstruktur untuk keperluan laporan. Oke, next. Untuk teknologi yang digunakan itu ada bahasa pemrograman Visual Basic atau VB. Visual Basic atau VB merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan, terutama untuk pengembangan aplikasi desktop berbasis Windows. VB mendukung pemrograman berbasis event driven yang cocok untuk aplikasi manajemen dengan antarmuka penggunaan grafis atau GUI. Keunggulan VB, sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, integrasi yang kuat dengan komponen Windows dan Microsoft Office. Ketiga, mendukung pembuatan aplikasi dengan tampilan interaktif dan responsif. Oke, next. Oke, sekarang kami akan menjelaskan. Sebenarnya kami ada 4 form, maka kami akan menjelaskan satu persatu form dari itu. Yang pertama itu ada form login. Oke. Siapa tuh? Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai form login. Nah, form login ini dibuat dengan VBNet untuk melakukan validasi login menggunakan username dan password. Di mana di sini terdapat username dengan inputnya admin, lalu password dengan input admin 123 dengan huruf kecil. Lalu selanjutnya jika username dan password ini cocok, maka akan masuk ke dalam tampilan dashboard. Namun jika password dan username salah, maka terdapat tampilan error. Jika kosong, maka tampilan pesan terdapat please enter both username and password. Jika login berhasil, maka form dashboard ditampilkan dan form login akan disembunyikan. Oke, selanjutnya kita ke form dashboard. Oke, jadi untuk dashboard itu sebenarnya simple karena di sini itu adalah semacam transisi ke berbagai macam form. Yang pertama, di sini ada private sub dashboard load label 1.text sama dengan hi and username. Jadi ketika kita membuka form dashboard, maka akan ada tulisan hi diikuti dengan username. Dan selanjutnya ada private sub button logout. Di sini itu tombol untuk logout dan kembali ke login form. Di mana di sini ada login show, yaitu menampilkan form login dan menyembunyikan form dashboard. Selanjutnya untuk private sub button input ini itu adalah tombol untuk menuju form penginputan data, sehingga kurang lebih sama untuk kode-kodenya. Di sini ada input show dan hide. Selanjutnya untuk form perhitungan itu di sini kita masuk ke form perhitungan, namun perbedaannya di sini ada beberapa kode di mana ketika kita membuka form perhitungan, maka list view yang ada di form perhitungan itu akan menampilkan list view yang ada di form input. Oke, selanjutnya ke form input. Terus di sini kita di sini form inputnya kita Perlu dibantu. perlu. Izin membantu. Jadi untuk di form input ini itu, ketika form input dibuka, maka form input itu akan membuat semacam tabel di list view dengan kolom nama barang, jumlah barang, harga persatuan dan tanggal. Masing-masing memiliki ukuran kolom 125 pixel. Dan untuk format dari waktunya tersebut itu menjadi hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya terdapat tombol input data. Di sini kita menggunakan array ya. Jadi untuk menyimpan data yang kita input itu kita simpan dalam array. Setelah itu kita masukkan ke dalam list barang atau list of string atau list dari array tersebut agar bisa dipanggil ke form perhitungan. Ini perulangan.
Setelah itu ada tombol kembali untuk kembali ke dashboard. Setelah ini kita akan menjelaskan untuk form perhitungan. Yang pertama adalah fungsi utamanya menampilkan data barang. Semua barang ditampil di list view dan bisa dipilih di combo box. Untuk transaksi penjualan, user pilih per barang, masukkan jumlah keluar, lalu program. Mengecek stok cukup atau tidak, atau mengurangi stok. Menghitung total harga penjualan dan keuntungan, menampilkan hasil di text box. Tombol back kembali untuk form utama. Komponen pentingnya ada list view untuk tabel barang, combo box untuk pilih barang, dan text box untuk input jumlah keluar dan tampilkan keuntungan. Dan button untuk hitung alur singkat data barang ditampilkan saat form dibuka, user pilih barang, tambah isi jumlah keluar. Program kurangi stok, hitung harga dan keuntungan. Hasil keuntungan akan langsung tertampil. Baik, untuk yang terakhir, kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Oke. Oke, baik, di sini muncul login form. Untuk username dan passwordnya sendiri itu sudah tertera di kanan atas ya, karena ini semacam percobaan seperti itu. Untuk username-nya admin dan passwordnya admin. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu input data barang dan perhitungan. Jika ingin menginput data-data barang yang baru datang ke toko misalnya, itu kita input data barang. Di sini terdapat 4 text box dan 1 date time picker. Untuk yang pertama itu nama barang, kita inputkan nama barang apa, misal sabun, jumlah barangnya berapa, semisal 100, dan harga persatuannya itu berapa, kita ambil 3.000. Dan untuk modal awalnya, contohnya berapa? 300.000. Oke, untuk modal awal kita ambil 300.000. Tanggal 24 September. Kita input, maka barang-barang tersebut akan otomatis masuk ke dalam list box yang ada di bawah ini. Jika ada pembeli yang ingin membeli, maka kita masuk ke form perhitungan. Di sini sudah langsung muncul barang yang kita input sebelumnya. Caranya mudah di sini, kita hanya memilih, bisa mengetik atau pilih list karena ini ada combo box. Semisal ada orang yang ingin membeli sabun dan jumlahnya itu 5 misal, kita tinggal input saja, maka untuk jumlah barangnya akan berkurang dan untuk keuntungannya akan terhitung otomatis di sini. Kenapa ini minus? Karena di sini hitungannya masih rugi, seperti itu. Jadi seperti itu, jika ingin kembali ke login form, maka tinggal pencet button. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulan dari proyek aplikasi kelompok 1 itu sendiri adalah aplikasi manajemen grosir itu sangatlah penting untuk menyederhanakan pengelolaan stok dan transaksi sehari-hari. Dengan fitur utama seperti manajemen stok, transaksi penjualan, serta pembelian dan laporan keuangan, aplikasi ini sangat membantu bisnis grosir berjalan lebih efisien. Namun tantangannya itu sendiri, pengembangan aplikasi manajemen grosir menghadapi beberapa tantangan utama, seperti menyesuaikan fitur dengan kebutuhan pengguna yang beragam, menjaga integrasi data agar selalu akurat dan benar. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.